Oke, kita akan kembali ke sini ya. Tadi kalau Anda perhatikan di layar outputnya seperti ini, ya tidak ada missing. Missing itu seperti apa contohnya akan saya berikan ya. Misalnya begini. Jadi misalnya Anda pernah mengisikan di sini angka 4 misalnya begitu ya. Kemudian sini ada isikan angka 3 misalnya, kemudian sini Anda isikan misalnya olahraga begitu ya. Tapi tiba-tiba Anda melihat oh ini datanya salah nih gitu. Sehingga Anda hapus. Anda hapus bisa dengan spasi ya. Anda hapus dengan spasi ya. Ketika Anda hapus dengan spasi, maka di responden nomor 16 ini akan berubah menjadi titik, titik, titik ya. Dan dia masih hitam warnanya. Jadi dianggap oleh SPSS dia masih punya data, tapi dia terhitungnya missing ya. Jadi ketika kita misalnya analyze tadi deskriptif, kemudian frekuensi, kemudian ini masih ya masih jumlah anak, kita lakukan, kita klik OK misalnya, maka yang muncul adalah nah seperti ini. Jadi ya, missing missing akan masuk di sini dihitung. Dan kalau Anda perhatikan valid persennya tadi saya contohkan, valid persennya dia akan berubah di sini. Persen yang di sini akan berubah ya. Saya akan menyesuaikan dengan missing. Maka hati-hati jika ada missing seperti ini, tolong dilihat lagi ya. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya adalah begini. Anda klik di sini. Jadi kalau tadi kita menghilangkannya dengan spasi, itu tidak menghilangkan data di record, tapi hanya menghilangkan data di layar. Menghilangkannya di sini. Kita klik kanan, kemudian kita isi clear. Maka dia akan kembali abu-abu ya. Jadi seperti itu untuk menghilangkannya. Oke, sekarang kita akan coba analisis untuk data yang lain ya, seperti yang pendidikan tadi. Apa yang akan terjadi dengan data 5 tadi, karena kita punyanya kan 4 ya. Kita klik analyze, kita klik deskriptif, frekuensi, kemudian ini kita pindahkan ke sini, kita masukkan pendidikan orang tua ke kanan ya. Jadi memindahkan kiri kanan melalui ini. Jadi ketika mau memindahkan sini akan keluar tanda panah ke kiri dan seterusnya. Mau memindahkan dari kiri ke kanan nanti tanda panah kanan dan seterusnya. Kita klik OK. Di layar output akan muncul ini. Oke. Nah, ini apa yang terjadi? 5 dia masuk di sini gitu. Tadi angka 1, 2, 3, 4 yang kita masukkan berubah menjadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tetapi 5 tadi kan tidak ada aturannya. Dia tetap masuk tapi kemudian dia tidak bermakna kan di sini ya. Jadi hati-hati ketika kita melakukan entry data, hati-hati pastikan bahwa data yang kita masukkan adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk masuk ya. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk yang hobi ya. Kita klikkan hobi, deskriptif, frekuensi. Di sini kita pindahkan ke kanan, hobi kita pindahkan ke sini, kita klik OK, apa yang terjadi? Ya, ini. Jadi kalau Anda lihat semua kata yang sama dianggap sebagai data yang sama. Seperti memasak ada dua, tetapi memasak dengan M besar dianggap entry yang berbeda. Jadi di sini juga harus hati-hati ya ketika kita memasukkan. Di sini membaca ada 3 orang, menari 2 orang, tapi olahraga ya yang O-nya huruf besar dan ada spasi satu, yang olahraga disambung ada 2 orang gitu. Ya, jadi hati-hati ketika kita memasukkan dengan mode string, maka kata yang kita masukkan harus benar-benar persis. Jadi sebaiknya kalau menurut saya jika pilihannya kita batasi begitu, maka kita gunakan yang valid value tadi 1, 2, 3, 4. Tapi tetap harus hati-hati juga angka yang kita masukkan ya. Tapi jika pilihan kita seperti hobi, hobi itu kan banyak sekali, kita tidak bisa membatasi ya. Kita tidak bisa membatasi dalam bentuk 1, 2, angka 1, 2 sampai berapapun tidak bisa kita batasi. Maka dalam entry-nya itu yang harus lebih berhati-hati. Walaupun nanti ini bisa juga setelah kita tampilkan seperti ini, maka kita bisa perhatikan oh data mana sih yang sebetulnya bisa digabung, maka kita bisa melakukan perubahan di sininya. Misalnya di sini kita rubah lagi menjadi memasak gitu ya. Jadi memang harus ada cleaning data, pembersihan data dan seterusnya gitu. Ya. Apakah bisa tiga-tiganya sekaligus dianalisis? Bisa. Jadi kita klik di sini frekuensi. Oke, ini tetap aja di sini kita masukkan yang ini, kita pindahkan. Jadi kalau seperti ini nanti tiga-tiganya langsung dianalisis. Ya, ini tiga-tiganya langsung. Ya, oke. Nah, ini semua itu terkait dengan yang ada di sini. Jadi apa yang Anda
klik di sini itu, ini relatednya dengan ini. Kemudian kalau Anda klik yang sini, dia kliknya dari sini. Itu nanti akan dalam dalam kita melakukan pengaturan selanjutnya ini bisa kita manfaatkan untuk analisis-analisis yang sama seperti itu.